Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat, ceria, dan kita dapat belajar bersama-sama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kita akan membahas bab 2, yaitu tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Di sini ada 2 materi yang akan kita bahas, yaitu tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Apa itu perubahan sosial budaya dan apa itu globalisasi? Perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Jadi, perubahan sosial bukan hanya sekedar perubahan sosial saja, tetapi merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, di mana perubahan kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Baik, kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya, bila kita lihat dari waktunya, ada yang cepat atau revolusi, ada yang lambat evolusi. Dari pengaruhnya ada yang berpengaruh besar, ada yang berpengaruh kecil. Dari perencanaannya ada yang direncanakan, ada juga yang tidak direncanakan. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat perubahan sosial yang lambat atau disebut evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya adalah tentang teori evolusi, di mana teori evolusi yang diungkapkan oleh Darwin, dia beranggapan bahwa manusia berasal dari kera yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit yang akhirnya menjadi manusia yang berjalan tegap. Nah, itu teori evolusi menurut Darwin, ya. Jadi orang yang pertama mengungkapkan tentang teori evolusi adalah Charles Darwin. Yang kedua, revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Akibat daripada revolusi industri, misalnya di sini, proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan makin berkembang, transportasi lancar, berkembangnya urbanisasi, dan akhirnya terjadilah kesenjangan sosial, ya. Yang kedua adalah perubahan yang berpengaruh kecil dan yang berpengaruh besar. Perubahan yang berpengaruh kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kelompok orang yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan
dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Industrialisasi contohnya merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang ketiga adalah perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan, plan change, adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, unplanned change, adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan sebagainya, dan akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Ya, jadi itu dua perubahan, ada yang direncanakan, ada juga yang tidak direncanakan. Penyebab perubahan sosial budaya. Pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, adanya pemberontakan atau konflik. Ada perubahan lingkungan alam, ada juga peperangan, ada juga pengaruh kebudayaan masyarakat yang lain. Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah kota, sehingga berbondong-bondong masyarakat desa untuk pergi ke kota yang disebut sebagai urbanisasi. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Misalnya suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga terjadi perubahan sosial budaya di kota. Bonus demografi yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Jadi apabila usia produktifnya rendah dibanding yang non produktif, itu akan mengalami beban dari suatu negara. Sehingga pengelolaan bonus ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan. Listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1821 mengalami banyak perubahan, termasuk rangkaian penemuan sesudahnya. Kombinasi pengetahuan dan penemuan listrik banyak tercipta, seperti alat penghasil tenaga listrik, alat yang dapat menyalurkan listrik seperti setrika, kompor, dan alat memasak. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan dan pembaharuan tersebut menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Pertentangan atau konflik juga dapat terjadi antara individu dan individu, antar kelompok dan kelompok, atau antar individu dan kelompok. Penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu.
Pemberontakan atau revolusi menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Ya. Contohnya ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45 dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, dan telah merubah struktur dari pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Selanjutnya adalah lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam meliputi daratan, air, udara. Alam mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan makanan, pakaian, penghasil tanaman, dan sumber kesehatan serta keindahan. Perang membawa perubahan besar dan kecil dalam masyarakat yang terlibat perang, terutama masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah. Indonesia pernah perang melawan Jepang, Belanda. Meskipun Jepang menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun. Proses pengaruh budaya lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu meliputi difusi. Difusi adalah merupakan proses penyebaran unsur baru. Yang kedua, akulturasi, kultur kontak. Terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri dari kebudayaan lama. Asimilasi. Asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli akan menghilang. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya pada suatu masyarakat baik secara damai maupun secara paksaan. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Berikut faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Jadi masyarakat yang terasing sangat sulit menerima perubahan-perubahan baru. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih bersikap tradisional, yang masih mempertahankan adat istiadat. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru, jadi prasangka yang tidak enak. Yang terakhir adalah adat istiadat, ya, jadi kadang-kadang adat istiadat ini bisa menghambat adanya perubahan sosial budaya. Baik, yang kedua, bahasan yang kedua tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala demografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk globalisasi. Ada globalisasi bidang budaya, seperti di beberapa kafe yang berkelas saat ini ditemukan budaya lokal seperti beca, doka kecil, sepeda ontel, dan sebagainya.
Bidang komunikasi, ada telepon, handphone, internet, media sosial yang ada sekarang. Untuk bidang ekonomi, berkait erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Bidang iptek, globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Bidang transportasi, contohnya ada kereta Shinkansen di Jepang yang dapat menempuh Tokyo menuju Kyoto dengan jarak kurang lebih 700 km dengan kecepatan 300 km per jam. Berikut kereta Shinkansen. Ciri-ciri globalisasi ekonomi. Yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif, maksimal, laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke internasional secara kompetitif. 9. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Jadi, inilah ciri-ciri dari globalisasi ekonomi. Dampak daripada globalisasi. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Sekarang kita lihat dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Baik, jadi itu tadi dampak positifnya. Sekarang dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adanya westernisasi, yaitu perbuatan seorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Ya. Misalnya kalian niru-niru budaya barat, ya, dari cara pakaian, bicara dan sebagainya. Demoralisasi, yaitu menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Dampak negatif yang lain adalah kriminalitas, banyaknya kriminalitas. Yang kelima adalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air, atau darat. Yang keenam, kenakalan remaja. Semua perbuatan anak remaja
yang berlawanan dengan ketertiban umum yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak yang lain. Individualisme yang semakin tinggi, egonya tinggi. Ya, jadi demikianlah materi tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.